Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iroh Rahmawati, nomor pokok mahasiswa 204 11 024. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muahor Zakaria, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Sekolah Lanjutan. Dan saya ucapkan terima kasih juga karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang fungsi kuadrat. Sebelum kepada pembahasan materi, di sini ada visi STKIP Latan Samosir, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misi STKIP Latan Samosir yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Visi pendidikan matematika yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Misi pendidikan matematika yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antar lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan materi fungsi kuadrat dengan poin pertama, pengertian fungsi kuadrat. Fungsi f, R atau R yang dinyatakan dengan fx atau ax2 ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c, r, dan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi derajat 2 atau lebih lazim disebut fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat f sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c mempunyai persamaan y sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c dan grafiknya berupa parabola. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2. Mirip dengan persamaan kuadrat namun berbentuk suatu fungsi. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, c suatu bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Poin kedua, elemen dalam menentukan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X diperoleh dengan cara mencari nilai P ubah X pada fungsi kuadrat jika nilai P ubah Y sama dengan 0, sehingga akan diperoleh titik potong X1, 0 dan X2, 0, di mana X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat.
Titik potong dengan sumbu Y diperoleh dengan cara mencari nilai Y pada fungsi kuadrat jika nilai peubah X sama dengan 0, sehingga diperoleh titik 0, Y1. Yang kedua, titik ekstrim. Titik ekstrim pada fungsi kuadrat merupakan koordinat dengan absisnya merupakan nilai sumbu simetri dan ordinatnya merupakan nilai ekstrim. Pasangan koordinat titik ekstrim pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX2 ditambah BX ditambah C adalah sebagai berikut, yaitu dalam kurung rumusnya min B per 2A min D per 4A. Keterangan D adalah diskriminan D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 dikali AC. Yang ketiga, sumbu simetri. Sumbu simetri merupakan garis yang ditarik dari nilai X titik ekstrim sejajar dengan sumbu Y yang membelah parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Poin ketiga, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, yaitu jika A lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan mempunyai titik balik minimum atau titik puncaknya mempunyai nilai terkecil. Jika A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan mempunyai titik balik maksimum atau titik puncaknya mempunyai nilai terbesar. Jika D merupakan diskriminan suatu fungsi kuadrat, fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, maka jika D kurang dari 0, maka grafik Y sama dengan fx memotong sumbu pada dua titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik Y sama dengan fx menyinggung sumbu x pada satu titik. Jika D lebih dari 0, maka grafik Y sama dengan fx tidak memotong sumbu x. Poin 4. Langkah-langkah dalam membuat sketsa grafik fungsi kuadrat atau parabola dengan Y sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu x, y sama dengan 0. Ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu y, x sama dengan 0. Karena x sama dengan 0, maka y sama dengan c, dan titik potong dengan sumbu y sama dengan 0, c. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri dengan rumus min B per 2A. Yang keempat, menentukan nilai maksimum dan minimum dengan rumus B pangkat 2 min 4AC per min 4A. Yang kelima, menentukan harga ekstrim atau titik puncak. Rumus menentukan harga ekstrim XP, YP sama dengan min B per 2A B pangkat 2 min 4AC per min 4A. Titik puncak dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c adalah titik yang diperoleh dengan mengambil koordinat dari pasangan nilai ekstrim dengan absisnya. Dan yang keenam, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Poin kelima, persamaan fungsi kuadrat atau parabola, di mana A diketahui 3 titik sembarang. Teman-teman bisa melihat gambar di bawahnya, yaitu dengan rumus Y sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c. Nilai A, B, dan C ditentukan dengan eliminasi. B. Parabola memotong sumbu X di dua titik dalam kurung X1, 0 dan dalam kurung X2, 0 dan melalui satu titik sembarang. Teman-teman juga bisa lihat gambarnya di bawah dengan rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikali dalam kurung X min X2. Nilai A ditentukan dengan memasukkan titik sembarang tersebut ke X dan Y. C. Parabola menyinggung sumbu X di satu titik dalam kurung X1, 0 dan melalui satu titik sembarang. Teman-teman bisa melihat gambarnya di bawah. Dengan rumus Y sama dengan A dalam kurung X min X1 pangkat 2.
Nilai A ditentukan dengan memasukkan titik sembarang tersebut ke X dan Y. D. Parabola melalui titik puncak XP, YP dan melalui satu titik sembarang. Gambarnya bisa dilihat di bawah dengan rumus Y sama dengan A dalam kurung X min XP pangkat 2 ditambah YP. Nilai A ditentukan dengan memasukkan titik sembarang tersebut ke X dan Y. Poin ke-6 yaitu contoh soal. 1. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. Penyelesaian A titik potong sumbu X di mana Y sama dengan 0, maka Y sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5, maka Y diturunkan menjadi 0 sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5, 0 sama dengan X min 5 dan X ditambah 1, maka X1 sama dengan min 1 atau X2 sama dengan 5. Titik potong sumbu X min 1,0 atau 5,0. B. Titik potong sumbu Y di mana X sama dengan 0. Maka Y sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. Y sama dengan X pangkat 2 diturunkan menjadi dalam kurung 0 pangkat 2 min 4X diturunkan menjadi 4 dalam kurung 0 min 5. Maka Y sama dengan min 5. Maka titik potong sumbu Y adalah 0, min 5. C. Persamaan sumbu simetri min B per 2A sama dengan min dalam kurung min 4 per 2 dikali 1. Min 4 didapat dari min 4X di mana dilambangkan dengan variabel B, dan untuk nilai 1 atau A didapat dari soal juga yaitu X di mana dilambangkan dengan variabel A. Maka min dalam kurung min 4 per 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. D. Nilai maksimum dan minimum B pangkat 2 per 4 AC per min 4A sama dengan buka kurung dalam kurung min 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali dalam kurung min 5 tutup kurung per min 4 dalam kurung 1 sama dengan 36 per min 4. Maka sama dengan hasilnya min 9. Titik puncak dari min B per 2A dan B pangkat 2 min 4AC per min 4A yaitu 2, min 9. Titik puncak ini didapat dari hasil persamaan sumbu simetri yaitu 2 dan nilai maksimum dan minimum yaitu min 9. Maka titik puncaknya adalah 2, min 9. F. Gambar grafik. Teman-teman bisa lihat gambar grafiknya yang ada di bawah. Contoh soal yang kedua yaitu temukan titik puncak dari grafik fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 4. Penyelesaian titik puncak dari grafik dapat diketahui sesuai dengan penjelasan di atas yaitu min B per 2A min dalam kurung B2 dikurang 4 dikali AC per 4A. Dengan begitu, maka titik puncak dari fungsi di atas menjadi X sama dengan min dalam kurung 5 per dalam kurung 2 dikali 3 sama dengan min 5 per 6. Dan untuk Y sama dengan min dalam kurung 5 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 3 dikali 4 per 4 dikali 3 sama dengan 23 per 12. Nah, untuk titik maksimum dari fungsi di atas adalah min 5 per 6, 23 per 12. Maka fungsi ini tergambar pada grafik seperti di samping. Contoh soal yang ketiga yaitu menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 buah titik dengan menggunakan rumus Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan fungsi kuadrat grafiknya melalui 3 buah titik. Yang pertama yaitu min 1,0, yang kedua 2, min 9, dan yang ketiga titiknya adalah 4, min 5. Penyelesaian melalui titik min 1,0 di mana min 1 adalah X dan 0 adalah Y, maka Y sama dengan A dalam kurung min 1
pangkat 2 ditambah B dalam kurung min 1 ditambah C, maka 0 sama dengan A dikurangi B ditambah C. Melalui titik 2, min 9 di mana 2 adalah X dan min 9 adalah Y, maka Y sama dengan A dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah B dalam kurung 2 ditambah C. Maka min 9 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Melalui titik ketiga yaitu 4, min 5 di mana 4 adalah X dan min 5 adalah Y. Maka Y sama dengan A dalam kurung 4 pangkat 2 ditambah B dalam kurung 4 ditambah C. Maka min 5 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C. Selanjutnya kita akan eliminasi dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Persamaan pertama yaitu 0 sama dengan A dikurangi B ditambah C, dan persamaan kedua adalah min 9 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Maka hasilnya adalah min 3A dikurangi 3B sama dengan 9. Selanjutnya kita akan eliminasi persamaan kedua ke persamaan ketiga, di mana persamaan kedua adalah min 9 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C, dan persamaan ketiga adalah min 5 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C. Maka hasilnya adalah min 12A dikurangi 2B sama dengan min 4. Nah, selanjutnya dari persamaan keempat akan kita kalikan dengan angka 4. Persamaan keempat adalah min 3A dikurangi 3B sama dengan 9 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah min 12A min 12B sama dengan 36. Nah, setelah itu kita akan eliminasi persamaan kelima dengan persamaan 4 aksen, di mana persamaan kelima adalah min 12A dikurangi 2B sama dengan min 4. Kita eliminasi dengan persamaan 4 aksen yaitu min 12A dikurangi 12B sama dengan 36. Maka hasilnya adalah 10B sama dengan min 40. B kita turunkan, di mana min 40 ini kita bagi dengan 10 maka menjadi min 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai B sama dengan min 4 ke persamaan 4, di mana persamaan keempat yaitu min 3A dikurangi 3B sama dengan 9. Karena nilai B adalah min 4, maka min 3 dikali min 4 hasilnya adalah 12. Maka min 3A ditambah 12 sama dengan 9. Nah, 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Maka 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif min 3. Dan min 3A diturunkan, min 3A sama dengan min 3. Min 3A dibagi dengan min 3 hasilnya 1. Dan min 3 dibagi min 3 hasilnya adalah 1. Maka nilai A adalah 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan min 4. Maka 1 dikurangi dalam kurung min 4 ditambah C sama dengan 0, maka 5 ditambah C sama dengan 0, C sama dengan min 5. Sehingga fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. Contoh soal yang keempat yaitu menentukan fungsi kuadrat jika koordinat titik puncak diketahui. Dengan menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi P pangkat 2 ditambah Q, titik puncaknya dalam kurung P, Q. Contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik puncak dalam kurung 2, min 9 serta melalui titik min 1, 0. Penyelesaian, Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi P pangkat 2 ditambah Q sama dengan A dalam kurung X dikurangi 2 pangkat 2 min 9. Melalui titik min 1, 0, maka Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi 2 pangkat 2 min 9. 0 sama dengan
A dalam kurung min 1 dikurangi 2 pangkat 2 min 9, maka 9 sama dengan 9A, maka A sama dengan 1. Jadi fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan 1 dalam kurung X dikurangi 2 pangkat 2 min 9 sama dengan dalam kurung X pangkat 2 min 4X ditambah 4 min 9 sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. Dan untuk contoh soal yang kelima atau yang terakhir yaitu menentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik P,0 dan di titik Q,0 menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi P dan dikali dalam kurung X dikurangi Q. Contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik min 1,0 dan di titik 5,0 serta melalui titik 4,5. Penyelesaian Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi P dikali dalam kurung X dikurangi Q sama dengan A buka kurung X dikurangi dalam kurung min 1 tutup kurung dikali dalam kurung X dikurangi 5 sama dengan A dalam kurung X ditambah 1 dikali dalam kurung X min 5. Karena melalui titik 4, min 5, maka min 5 sama dengan A dalam kurung 4 ditambah 1 dikali 4 dikurangi 5, maka min 5 sama dengan min 5A. Maka nilai A-nya adalah 1. Jadi fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan 1 dalam kurung X ditambah 1 dikali dalam kurung X min 5 sama dengan X pangkat 2 min 4X min 5. Poin ketujuh yaitu kesimpulan dan referensi. Untuk kesimpulan yaitu fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2. Mirip dengan persamaan kuadrat namun berbentuk suatu fungsi. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum yaitu Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C dengan A, B, C suatu bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan soal fungsi kuadrat dengan grafiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dalam kurung Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dalam kurung X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim. Yang kelima, menentukan titik ekstrim atau titik puncak. Dan yang terakhir yaitu menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Dan untuk referensi, teman-teman bisa lihat dan baca referensi yang ada di samping. Di sini ada latihan soal sebagai bahan evaluasi dari pemahaman pembelajaran materi tentang fungsi kuadrat. Yaitu soalnya tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 buah titik. Titik yang pertama adalah min 1,0, titik yang kedua min 2,9, dan titik yang ketiga adalah 3, min 4. Selamat mencoba teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua dapat memahami materinya ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.